Pemirsa, dimanapun berada, salam ngarit, semangat untuk beternak. Pada kesempatan malam hari ini, saya pengen sekali kembali lagi. Ini bukan hanya motivasi, tetapi ini terobosan, tetapi ini ilmu yang harus diaplikasikan oleh teman-teman semuanya. Dan kita juga jangan selalu mengeluh berkaitan dengan ngarit, pakan, lahan terbatas. Ini kita harus hilangkan itu. Bagaimanapun kita adalah manusia yang tinggal di negara yang apapun bisa bermanfaat. Ini yang terpenting. Dan kemudian pemirsa semuanya, saya pada malam hari ini juga mengajak bahwa setiap kali kita pertemuan, setiap kali ada kesempatan, saya bisa menyampaikan ini bukan serta-merta hanya sekedar tayangan pemirsa, tetapi ini edukasi, ini ilmu yang penting harus diaplikasikan. Ini yang terpenting. Nah, pada malam hari ini saya mengajak peternak semuanya untuk beralih dari pakan pabrikan ke pakan alternatif yang kita buat sendiri, yang jauh lebih murah, yang jauh lebih berkualitas, dengan memberdayakan sumber daya alam di sekitar kita yang sejauh ini mungkin saja kita tidak sadar atau kita lalai membiarkan. Sebenarnya hal itu adalah sumber pakan alternatif yang bisa dijadikan pakan ternak yang berkualitas tinggi. Nah, artinya pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa semuanya bagaimana cara pembuatan pelet berkualitas tinggi. Kenapa harus pelet? Karena ini kita kan berbicara pakan jangka panjang. Karena kita harus mencari solusi sumber hijauan yang terbatas, atau mencari solusi yang ternaknya banyak. Kalau harus ngarit semuanya, ya tidak cukup waktunya. Kalau 40 ekor, 50 ekor sendirian ngarit capek. Kalau kemudian ini kita harus renungkan bersama-sama, tetapi juga sebagai motivasi, ilmu yang harus dipraktekkan. Kenapa tidak bahwa ini harus saya bagikan kepada peternak semuanya? Karena sumber daya alam di sekitar kita itu melimpah. Ini kan, melimpah dan kualitas tinggi. Harus saya ngomong, tinggalkan pakan pabrikan, kita buat sendiri yang lebih murah. Kalau pabrikan itu 7.000 per kilo, 12.000 per kilo. Pelet itu kita buat 3.000, kita buat 5.000, kita buat 2.000. Kalau bisa kita buat 500 rupiah per kilogram. Kenapa nggak bisa? Karena sumber daya alam di sekitar kita ini melimpah. Kita jangan selalu mau ketergantungan dengan pakan-pakan yang pabrikan. Kalau bisa, kenapa kita nggak tinggalkan itu pakan pabrikan, kita buat sendiri. Nah, pada malam hari ini pemirsa, ini saya akan menyampaikan semua bahan-bahan alternatif yang ada di sekitar kita, yang bisa dijadikan pakan pelet. Karena pakan pelet ini kan bukan untuk 1 hari 2 hari, bisa sampai 1 bulan, bisa sampai 1 tahun, dan bertahan lama. Dan ternak apapun membutuhkan pakan. Kita sudah hijauan, sudah kadarnya 20% hijauan, 80% pelet alternatif berkualitas tinggi yang kita buat sendiri. Ini yang terpenting. Mau punya 100, mau 200, 300, 400 ekor, kita sudah tidak bingung berkaitan dengan hijauan atau berkutat dengan masalah lahan. Ini yang terpenting. Kita harus menjadi peternak yang modern, tinggalkan peternak yang konvensional. Kita anak muda, kita hidup di tahun 2021, era modern, ya kan? Kita harus selangkah lebih maju dengan tujuan orang tua kita. Orang tua kita mungkin tidak sekolah SD, tidak lulus, tapi kita sebagai sarjana, kita udah lulusan SMA, sudah sederajat. Kenapa kita? Orang tua itu harapannya bahwa kita itu lebih maju, bisa lebih baik daripada orang tua kita. Orang tua kita aja yang seperti itu, yang lulusan SD aja kadang-kadang tidak, tapi bisa
menjadi orang kaya, punya semangat tinggi, membesarkan anak, menyekolahkan anak kemana-mana ini mampu. Kenapa kita tidak mampu? Ya kan? Kita itu sudah hidup di zaman merdeka, ya kan? Indonesia 250 tahun dijajah, tetapi bangsa lain tidak ada yang pernah mengalahkan Indonesia. Dijajah, kita melawan. Kekuatan kita adalah bersama, nasionalisme, ya kan? Jadi Indonesia ini merdeka atas kita sendiri. Negara bangsa Indonesia itu merdeka, bukan dimerdekakan oleh negara lain atau pemberian negara lain. Kita itu mandiri, merdekanya mandiri, berdaulat. Ini bangsa Indonesia. Kita harus jaga, kita harus syukuri negara kita ini. Jangan sampai bahwa kita itu terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan negara-negara lain yang iri dengan Indonesia. Karena negara Indonesia ini negara yang makmur, subur. Apapun bisa bermanfaat di sini. Apapun itu bisa menghasilkan. Kalau di luar negeri punya lahan cuma 10 kali 20 nggak bakal hidup. Kita punya lahan hanya 10-20 bisa. Bahkan bisa beternak. Di luar negeri tidak bisa. Ini artinya mereka iri dengan kita. Bukan kita iri dengan kemajuan teknologi luar negeri, tidak. Kemampuan kita yang seperti ini dianggap tidak memiliki teknologi, tapi semangat dan kualitas kita tidak kalah oleh mereka semuanya. Ini ya pemirsa, saya sampaikan ini bahan-bahan yang bisa dibuat untuk pembuatan pelet alternatif yang berkualitas tinggi, dan kita harus tinggalkan pakan pabrikan. Ini ya, saya sebutkan bahan-bahan alternatif, walaupun ini saya hanya sebagian bahan, mungkin ada ratusan bahan, tetapi cara pembuatan pelet alternatif ini yang berkualitas tinggi dan murah, ini bisa hanya diambil 10 bahan, 8 bahan aja cukup. Yang penting fungsikan semuanya. Ini agar semuanya, pemirsa semuanya paham. Artinya apa yang saya sampaikan mungkin tidak sadar di lingkungan Anda itu banyak. Yang pertama nih, batang singkong. Kedua, pelepah kelapa sawit, pelepah kelapa biasa. Yang ketiga, biji-bijian, buah-buahan di sekitar kita yang mungkin tidak bermanfaat. Terus kemudian bonggol jagung. Terus kemudian buah jagungnya. Kalau dijual itu harga murah, ngapain? Lebih baik kita kelola sendiri, gitu kan? Terus kemudian roti yang expired itu kita bisa beli dengan harga murah sekali. Terus kemudian ada bekatul, ada juga tepung bekicot, ada bubuk susu, terus tetes tebu, sekam padi, daun-daunan atas, rambanan, itu semua bisa dibikin bahan. Terus kemudian rumput-rumputan yang biasa kita ngarit, rempah-rempahan agar kambing kita itu sehat. Terus kemudian tepung ikan. Terus kemudian ada ampas tahu yang biasa kita itu tidak bisa atau meninggalkan tahu dan tempe Indonesia itu. Jadi ampas tahu pasti banyak. Terus kemudian ampas singkong, indigo vera, azola, buah pekong, Zanzibar, buah pisang, ya kan? Terus bongkel kopra, bongkel sawit. Ini hanya bagian terkecil yang saya sebutkan. Buah-buahan, biji-bijian di sekitar Anda yang tidak bermanfaat, yang sejauh ini dibuang saja. Kenapa tidak berfungsi? Kenapa tidak difungsikan? Ini semuanya sumber pakan yang berkualitas tinggi yang kita tidak mau melangkah merubah, ya kan? Ini semua harus dibikin pakan pelet alternatif yang berkualitas tinggi. Jadi setiap kali saya muncul di tayangan channel YouTube Hewan N2 TV ini, saya ingin sekali bahwa bukan hanya sekedar tayangan, review kandang, harga, atau pakan-pakan yang lain, tapi kita harus, saya bisanya memotivasi, memberikan informasi yang terpenting.
yang bermanfaat. Saya menginginkan bahwa peternak itu maju, sukses, bukan hanya sekedar ternak itu bukan sekedar sampingan atau tabungan gitu kan. Kita itu memang wajib kaya dengan ternak kambing, wajib sukses dengan ternak kambing. Ini prinsip saya. Karena apa? Kalau hanya berkutat masalah bibit yang mahal, penjualan susah, terus harga, standarisasi harga tidak stabil, kacau, tidak ada yang seragam, bingung. Ini kan semuanya ya memang harus dikupas semuanya. Kita harus membuka wacana baru bahwa teknologi informasi bisa menyampaikan sesuatu yang penting, bahwa kambing itu tidak perlu mahal gitu kan, juga tidak terlalu murah, tidak merugikan peternak atau hanya menguntungkan pedagang gitu kan. Tetapi semuanya ini memiliki simbiosis mutualisme. Adanya rantai makanan, rantai perjalanan, distribusi dari peternak ke pedagang ke pasar ini semuanya bisa tertata dengan rapi, sehingga semua bisa diuntungkan, sehingga semua bisa semangat, sehingga semuanya bisa meyakini bahwa ternak kambing itu adalah sesuatu yang sangat menjanjikan. Berkaitan dengan kesehatan kambing, ini juga kan bagian dari yang kita pikirkan, menjadi hal yang harus kita perjuangkan. Karena kalau semuanya serba pabrikan pasti mahal. Kita itu dulu tanpa ada obat aja hewan sehat semua. Dulu tanpa pakan alternatif dari pabrikan aja hewan gemuk semua. Kita kenapa tidak kembali memfungsikan apa yang dilakukan orang terdahulu? Hanya kita memodernisasi saja. Pakan yang dulunya hijauan aja ya kita buat pelet kering untuk jangka panjang. Pakan alternatif apa, sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu kita fungsikan semuanya, sehingga ini menjadi bermanfaat. Orang tua kita dulu kan hanya lulusan SD, mungkin juga tidak, bisa jadi tidak. Nah kita yang sudah lulus SMP, lulus madrasah aliyah atau SMA atau sederajat, yang kuliah, kenapa kita kalah dengan orang tua kan gitu. Tujuan orang tua kan menyekolahkan kita agar supaya taraf ekonominya lebih baik, pendidikan lebih baik gitu kan. Terus kemudian semangat menjaga keutuhan NKRI, meneruskan perjuangan orang tua kita, ya kan? Melestarikan budaya rukun, gotong royong. Kita jangan tergerus dengan teknologi budaya luar negeri yang justru tidak baik. Kita itu dikenal dengan negara yang sopan ramah, gotong royongnya kuat, toleransinya tinggi. Ini adalah kekayaan kita sebagai warga bangsa negara Indonesia. Apapun di negara kita itu ditanam, di apapun di tanah Indonesia itu pasti jadi, ya kan? Orang luar negeri tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan lahan 10 kali 20. Di Indonesia 10-20 bisa hidup, bisa beternak, bisa ternak kambing, ternak ayam, ternak sapi. Di luar negeri tidak bisa, di Indonesia sangat bisa, ya kan? Semangat untuk peternak dimanapun berada. Sekali lagi, praktekkan, tinggalkan pakan pabrikan. Kita harus menginovasi sendiri, pakan buatan sendiri yang berkualitas tinggi. Salam peternak dimanapun berada, semangat ya. Oke.